Selamat datang di podcast horor ceritamu, tempat di mana setiap cerita bisa membuatmu menoleh ke belakang meski kau sendirian di ruangan. Malam ini, kita buka kembali pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kita dengarkan suara dari mereka yang tertinggal di antara abu dan debu. Ini bukan cerita biasa, ini adalah lintingan terakhir di gudang tua. Ada aroma yang tidak pernah bisa ditiru mesin. Aroma yang melekat tidak hanya di kain atau dinding, tapi juga di ingatan. Tembakau, cengkeh, dan sesuatu yang tak terlihat. Bau, kematian. Selamat datang di ceritamu. Malam ini aku akan membawamu ke sebuah pabrik rokok tua yang konon menjadi tempat tinggal bagi sesuatu yang tidak pernah mau berhenti bekerja. Sesuatu yang sudah mati. Di pinggiran kota Kudus, tahun 1932, berdirilah sebuah pabrik rokok rumahan bernama Weningsari. Pabrik ini didirikan oleh seorang perempuan mandiri bernama Ibu Ratri. Ia dikenal sebagai perempuan keras, disiplin, tak pernah senyum. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, rokok buatannya selalu istimewa. Setiap batang rokok dilinting dengan penuh presisi. Setiap campuran tembakau dan cengkeh ditakar berdasarkan rasa, bukan mesin, bukan rumus. Banyak yang bilang, Ibu Ratri bisa tahu kualitas tembakau hanya dari suaranya saat dibakar. Konon, kalau ada pegawai yang lalai melinting, dia tidak dimarahi, tidak juga ditegur. Ia hanya akan mendekat dan menatap tajam tanpa berkedip. Dan entah kenapa, setelah itu pegawai tersebut sering jatuh sakit dan berhenti kerja dalam hitungan minggu. Setelah 40 tahun berdiri, Weningsari akhirnya dibeli oleh sebuah perusahaan besar. Pabrik direnovasi, mesin-mesin modern menggantikan para pelinting tradisional. Tapi ada satu ruangan yang tidak disentuh. Gudang tua di belakang pabrik. Karyawan baru dilarang masuk. Kunci disimpan di ruangan kepala produksi. Dan setiap Jumat Kliwon, ruangan itu selalu diberi bunga melati, siraman air mawar, dan sebatang rokok yang sudah terbakar separuh. Untuk siapa? Tidak ada yang tahu. Yang pasti setiap kali ada yang melanggar, sesuatu terjadi. Suatu malam, tahun 1998, seorang satpam muda bernama Agus sedang tugas malam. Karena penasaran dan menganggap semua itu cuma tahayul, ia masuk ke gudang tua. Hanya sebentar, katanya. Besok paginya, Agus ditemukan tergeletak dengan mata terbuka, bola mata menghadap ke atas. Di sekelilingnya, berserakan ratusan batang rokok yang tidak dikenali mereknya. Lintingannya tidak sempurna, seperti buatan tangan yang terburu-buru. Dan yang paling aneh, semua batang rokok itu hangus, padahal tidak ada api. Agus akhirnya dikeluarkan karena dianggap mengalami gangguan mental. Sebelum pergi, dia cuma bilang satu hal. Dia belum selesai lintingannya. Dia butuh lebih banyak tembakau. Tahun 2022, seorang mahasiswa magang bernama Intan mendapat kesempatan untuk riset di pabrik ini. Dia tertarik menulis skripsi tentang sejarah industri rokok tradisional. Tapi saat melihat denah bangunan, ia menyadari ada satu ruangan yang tidak tercantum di peta. Gudang tua. Ia bertanya ke beberapa karyawan. Semuanya diam. Satu dua tersenyum kaku. Sampai akhirnya ia bertemu Pak Darto, karyawan senior yang hampir pensiun. Dengan suara berat, Pak Darto bilang, "Nduk,
Kalau kau ingin menulis sejarah rokok, jangan cari cerita dari balik pintu itu. Tapi malam harinya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Intan menyelinap ke dalam gudang tua. Ia bawa senter, buku catatan, dan ponsel. Begitu masuk, suhu ruangan turun drastis. Ia melihat meja panjang berdebu, kursi tua, dan di pojok ruangan, sebuah nampan bambu berisi rokok-rokok setengah jadi. Dan di depan nampan itu, ada seseorang, perempuan, kebaya putih, rambut digelung, menunduk, melinting rokok dengan gerakan cepat. Tak bersuara, tak bergerak selain tangannya. Intan terpaku, ia tak bisa bersuara. Lalu, si perempuan mendongak. Wajahnya pucat dan rata. Mata tak ada, hidung tak ada. Mulut hanya garis tipis seperti luka jahit. Dan kemudian terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepala Intan. "Shh, kamu mau bantu Ibu Linting, ya?" Intan tidak pernah keluar dari gudang itu. Rekaman ponselnya ditemukan. Hanya 12 menit video. Penuh lintingan rokok yang jatuh satu persatu ke lantai. Tanpa wajah, tanpa suara, hanya bunyi tembakau dan bisikan lirih. Satu lagi, satu lagi. 3 bulan setelah Intan menghilang, pihak pabrik merahasiakan insiden itu. Tapi diam-diam, keluarga Intan menyewa seorang wartawan lepas. Namanya Bayu. Bayu ini bukan wartawan sembarangan. Dia spesialis cerita-cerita urban legend. Dan dia punya catatan lama yang tak ternilai harganya. Buku harian milik seorang pelinting rokok di Weningsari, tahun 1971. Bayu menelusuri catatan itu, yang ternyata menyimpan detail yang sangat mencurigakan. Bu Ratri tidak pernah tidur. Setiap malam dia linting. Linting, linting. Bahkan saat semua sudah pulang. Kadang kami dengar dia bicara sendiri di gudang. Katanya, aku harus penuhi pesanan terakhir sebelum mereka datang lagi. Mereka, siapa yang dimaksud? Bayu menggali lebih dalam dan menemukan bahwa menjelang akhir hidupnya, Bu Ratri sempat membuat perjanjian. Bukan dengan manusia, tapi dengan sesuatu yang disebut dalam catatan kuno sebagai panunggu asap. Sebuah entitas yang hanya bisa bertahan selama rokoknya terus dilinting. Dan setiap kali lintingan berhenti, akan ada tumbal. Bayu akhirnya menyusup masuk ke pabrik sebagai konsultan dokumenter. Ia berpura-pura bikin film sejarah industri tembakau. Malam pertama, dia melihat hal aneh. Salah satu mesin pelinting berhenti sendiri. Padahal tidak ada gangguan teknis. Dan di bawah mesin itu, ada sebatang rokok yang tidak pernah diproduksi oleh pabrik. Lintingan tangan dibalut kertas rokok kuno. Dan masih hangat. Malam berikutnya, Bayu memutuskan untuk menyelinap ke gudang tua. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dia bawa kamera infrared. Begitu pintu terbuka, suhu turun mendadak. Semua rekaman visual gelap. Tapi audio terus merekam. Dan berikut adalah potongan rekaman suara yang berhasil diselamatkan dari alat rekamnya. Terdengar suara langkah pelan. Dan desahan napas tercekat. Kemudian terdengar bisikan. Satu lagi, tinggal satu lagi, lintingan terakhir. Suara perempuan sangat dekat dengan mic.
Kamu yang terakhir. Setelah ini, semua akan selesai. Bayu tidak pernah kembali dari pabrik itu. Kamera dan alat rekam ditemukan di luar gudang, lengkap dengan rokok terakhir yang dilinting rapi dan diberi nama di sampingnya, Bayu. Sekarang setiap kali ada yang datang terlalu dekat ke cerita ini, satu nama lagi akan dimasukkan ke lintingan berikutnya. Dan entitas itu akan terus hidup selama selalu ada satu lagi. Kini, pabrik itu masih berdiri, produksi masih berjalan, tapi gudang tua itu dikunci selamanya. Tapi kalau kamu melewati kawasan pabrik itu saat malam dan mencium bau tembakau terbakar yang tidak berasal dari siapa-siapa, cepatlah pergi dan jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi dia sedang mencari orang baru untuk membantu melinting. Kamu yang sedang mendengarkan cerita ini sekarang, apakah kamu sendirian? Apakah kamu merokok? Apakah kamu mencium bau tembakau yang bukan dari rokokmu? Coba lihat sekelilingmu. Kalau kamu melihat lintingan rokok yang belum pernah kamu beli, jangan disentuh. Mungkin itu bukan buat kamu. Atau justru itu memang buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tengah malam. Kirim kisah urban legend tempat kerjamu ke email kami. Tapi ingat, kalau kamu dengar suara lintingan di tengah malam, jangan jawab, jangan bicara, dan jangan pernah menoleh. Selamat malam dan selamat melinting.